Pak Sis, taklim bentar. Taklim bentar. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, para hadirin jamaah i'tikaf Ammartur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah ya. Kita sudah hampir ya, nanti malam kita memasuki malam 25 insyaallah taala, malam ganjil yang banyak sekali fadilahnya ya. Maka ada sebuah amalan yang harus selalu kita amalkan, harus selalu kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia Allah ya. Yaitu amalan yang sangat besar keutamaannya, di mana Rasulullah SAW bahkan sampai bilang kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum ya, wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum ya, wa khairun min infaqidz dhahabi wal warik ya, wa khairun min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Nabi SAW sampai mensifati amalan ini, di mana beliau bersabda kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang paling bagus, yang paling utama untuk kalian lakukan. Amalan ini ya lebih utama, keutamaannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini sangat tinggi kedudukannya. Kemudian amalan ini lebih baik daripada berinfak dengan emas dan uang. Amalan ini lebih baik daripada kita berjumpa dengan musuh-musuh kita, sehingga kita memerangi mereka, mereka juga memerangi kita. Maka para sahabat sangat penasaran dengan amalan ini. Amalan apa yang sampai segitu besarnya keutamaannya? Maka para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Qatadah menyebutkan bahwa zikrullah adalah sebaik-baik amalan. Amalan yang paling baik daripada amalan-amalan yang lainnya yang tidak ada zikir kepada Allah taala. Ya. Makanya bahkan Rasulullah SAW menyebutkan zikir kepada Allah ini lebih baik daripada berjihad. Padahal kita tahu jihad itu Masya Allah pahalanya tidak main-main ya. Oleh karenanya di iktikaf kali ini ya, kita usahakan lisan kita, lidah kita itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang mukmin, orang yang beriman. Allah taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan ya, hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati kita. Maka sifat orang mukmin adalah mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah itu bagaimana? Banyak sekali. Banyak sekali zikir-zikir yang ma'thurah dari Rasulullah SAW. Ya. Contohnya ada Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang mudah untuk diucapkan ya. Mudah untuk diucapkan tapi dia di timbangan amal nanti sangat berat. Ya, di timbangan amal sangat berat. Kemudian sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Kalau kita mengucapkan subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, maka ini kita telah mengucapkan dua zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir adalah istighfar. Wa inni la astaghfiru fil yaumi aktsar min 70 marrah.
atau aktsar min mi'ah marrah. Dalam riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, aku dalam sehari itu bisa zikir lebih banyak daripada 70 kali, atau dalam riwayat lain lebih daripada 100 kali. Istighfar, tahmid, tahlil, itu semua kita bisa lakukan. Makanya ketika kita nanti, kita nggak tahu siapa yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita semua insya Allah akan melewatinya, tapi yang dapat malam Lailatul Qadar dengan amalan soleh siapa? Makanya kita biasakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, ya. Dikit-dikit kita bilang subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, gitu ya. Maka kita berbanyak lisan kita basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, ketika kita nanti melewati malam Lailatul Qadar, maka zikir yang kita lakukan itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Harapan kita seperti itu, gitu ya. Dan di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, adalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau di antara kita ada yang mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW mengatakan, membaca doa Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Maka kita biasakan kita membaca Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni, gitu ya. Oleh karenanya zikir ini merupakan amalan yang sangat agung, enggak berat. Kita enggak butuh sujud, enggak butuh berdiri berlama-lama. Kita hanya nyantai gini terus kita sambil melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu. Melalui Ramadan, ya, dalam keadaan maghfur. Kemarin Syekh Sudais menyampaikan, ya, semoga kita bisa melalui Ramadan ini dalam keadaan maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba-hamba Allah yang merugi adalah orang yang telah melalui Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Kok bisa tidak diampuni, padahal ya, karunia Allah, kemudian Allah memberikan keutamaan yang sangat banyak dalam Ramadan, kok bisa dia enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena khususnya dalam masjid ini kita banyak zikir, ya, kita tinggalkan omongan-omongan yang tidak berguna, kita tinggalkan omongan-omongan yang tidak ada bobotnya, ya. Oleh karenanya itu adalah sebuah pengingat bagi diri ana sendiri, dan semoga menjadi pengingat bagi jamaah sekalian, supaya kita tidak lupa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.